Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, senang sekali malam ini saya boleh bertemu kembali lewat apa yang sudah menjadi program kita, di mana 14 hari ke depan semenjak hari Minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa semua jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, kita akan sama-sama untuk mendapatkan kapsul-kapsul iman yang nantinya kapsul-kapsul iman ini akan memberi kita imunitas rohani, kekuatan-kekuatan yang memang secara adikodrati akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dan ini hari yang keempat, Rabu 25 Maret 2020, dan senang sekali kalau saya boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan itu juga pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, informasi pemerintah sampai hari ini, bahkan di malam hari ini saya mendengar bagaimana pemerintah Indonesia secara khusus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang harus diambil dengan sangat strategis, urgent, dan itu juga tentunya sudah dipikirkan, sudah dirembukkan, sudah mendapatkan advis dari segala pihak agar supaya bangsa ini, masyarakat Indonesia boleh mengalami hal-hal yang bisa untuk hadapi apa yang menjadi ancaman virus COVID-19 ini. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan rasanya tidak cukup, karena tren daripada pengaruh virus COVID-19 ini tetap meningkat. Korban yang meninggal sudah di atas 50 orang sampai hari ini. Bahkan orang yang terjangkit dari berbagai macam kalangan, apakah itu masyarakat biasa, pejabat-pejabat yang berkompeten, bahkan para medis, para dokter, semua hampir di seluruh kalangan mengalami infeksi atau terjangkit dengan COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, biarlah kiranya kita terus percaya, kita terus bisa membawa iman kita, pengharapan kita untuk selalu ada dalam kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, pada malam ini saya akan menyampaikan kapsul-kapsul iman yang nantinya tentunya bertujuan dan bermanfaat untuk mendapatkan imunitas rohani kita, supaya kita akan terus percaya dengan apa yang Tuhan bisa izinkan dan kehendaki. Puji Tuhan, inilah kapsul-kapsul iman yang akan saya sampaikan di hari yang keempat, Rabu 25 Maret 2020. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini kapsul yang pertama yang akan saya buka nanti, dan biarlah kiranya apa yang menjadi kapsul iman yang pertama ini akan menambah imunitas rohani kita. Kapsul yang pertama ini, Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini perkataan Yesus
ketika dia ada di bait Allah dan ada orang datang dan berkata bahwa ada ibunya dan ada saudara-saudaranya di luar bait Allah. Tapi dengan jelas, dengan tegas, Yesus katakan, yang menjadi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, atau bahkan ibunya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, kata melakukan ini dalam bahasa Yunani memakai kata poieho. Artinya, secara harfiah dapat dikatakan menghasilkan atau mengerjakan. Itulah yang dimaksud dengan kata melakukan di dalam Markus 3 ayat 35. Yesus ingin memberi pesan bahwa orang yang mengerjakan atau menghasilkan kehendak Allah, itulah orang-orang yang masuk kategori saudaranya, baik itu laki-laki, saudarinya, perempuan, atau bahkan itu ibunya. Karena Yesus punya Bapa di sorga. Nah, ini penting untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Karena mengerjakan atau menghasilkan kehendak Allah, itulah kerinduan Tuhan secara khusus dan spesifik dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kemudian Markus 3 ayat 35 ini juga mengatakan, kalau orang melakukan kehendak Allah, kalau orang mengerjakan, menghasilkan kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah di sini? Kata kehendak dalam bahasa Yunani memakai kata teleiama. Apa maksud teleiama? Ada juga pemahamannya dapat diartikan sebagai keinginan atau kemauan. Jadi orang yang mengerjakan atau menghasilkan keinginan atau kemauan Allah, dialah saudaranya Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Bahkan yang dimaksud dengan kehendak Allah atau keinginan atau kemauan Tuhan itu di dalam Ibrani 10 ayat 36 itu juga ditulis dengan jelas. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah itu kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah, menurut surat Ibrani pasal 10 ayat 36, itu diartikan dengan orang yang punya ketekunan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 10 ayat 36, ketekunan itu dikatakan bersabar. Ya. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata ketekunan ini diterjemahkan dengan kata hupomanai. Yang dimaksud dengan hupomanai adalah bertahan dengan penuh kesabaran. Jadi orang yang hidup dalam kehendak Allah, yang mengerjakan atau menghasilkan kehendak Allah, seperti dalam Mazmur 3 ayat 35, adalah orang yang bertahan dengan kesabarannya. Dan orang yang bertahan dengan kesabarannya, atau orang yang betul-betul tahu bagaimana kemauan Tuhan itu nyata dalam hidupnya, dia akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Ibrani 10 ayat 36. Nah, ini penting. Kapsul yang pertama ini menunjukkan satu pemahaman iman dalam hidup kita, bahwa kita harus melakukan kehendak Allah, menghasilkan, mengerjakan apa yang menjadi keinginan atau kemauan Tuhan
Dan salah satu faktor yang menentukan kehendak Allah itu bagaimana kita melakukan dan membuktikan ketekunan kita, hopomane, bertahan dengan penuh kesabaran, sehingga kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Bertahanlah dengan penuh kesabaran, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi apapun yang diizinkan Tuhan. Bersabarlah dengan keadaan-keadaan yang ada hari ini. Tapi tentunya bersabar dengan iman, bersabar juga dengan hikmat, bersabar juga dengan sikap-sikap yang dikehendaki Allah. Dan tentunya kita bersabar dengan satu kesadaran kita melakukan apa-apa yang produktif dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita ada di luar apa yang kita bisa bayangkan, ya, kita masih berada di dalam posisi-posisi kita yang mungkin hari-hari ini kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ada dalam rumah, kita ada di tempat-tempat yang merasa tidak begitu mendukung apa yang harus kita lakukan. Tapi mari, momen ini menunjukkan apa yang Tuhan bisa izinkan untuk kita mengerti kehendak Allah. Kita harus menghasilkan, kita harus betul-betul mengerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan, keinginan Tuhan. Dan dengan kita bertahan dalam segala kesabaran, maka kita akan melihat apa yang menjadi janji Allah itu Tuhan akan nyatakan. Puji Tuhan. Kita punya kapsul yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini kapsul yang kedua. Dan saya akan baca apa yang menjadi kapsul iman untuk menambah imunitas rohani kita. Kapsul yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 61 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Puji Tuhan. Luar biasa, Alkitab memberi satu jaminan bahwa sesungguhnya Tuhan kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus telah menjadi tempat perlindungan kita. Maka Dialah menara yang kuat yang akan membentengi kita dari musuh. Di dalam terjemahan NET Bible, Net Bible dikatakan, "You are my shelter, a strong tower that protects me from the enemy." Jelas, Tuhan itu adalah my shelter, tempat berlindung, tempat menampung kita. Bahkan Dialah menara yang kuat, a strong tower that protects me. Dia akan menjadi menara yang kuat, yang akan melindungi kita. Dan Alkitab berkata dalam Mazmur 61 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab Engkaulah pelindungku, pertahanan yang kuat terhadap musuhku. Kita tidak bisa meremehkan apa yang ada hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kondisi, situasi, keadaan yang terjadi hari-hari ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan secara ironis, orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menolong, untuk merawat, bahkan mereka dengan panggilan hati nurani dan profesi para medis yang kita kenal begitu luar biasa. Mereka mengerjakan hal-hal yang begitu serius untuk menangani bagaimana pasien-pasien yang terkena dengan virus COVID-19 ini. Tapi justru orang yang harusnya memiliki kemampuan profesi yang
bisa mencegah kejadian-kejadian yang bisa membuat ada korban. Justru mereka menjadi korban. Ada banyak sekali para medis, baik dokter, perawat, pegawai rumah sakit, bahkan orang-orang yang ada di setiap tempat yang mau melayani masyarakat, tapi justru mereka juga terkontaminasi, bahkan ada yang sudah menjadi korban. Tapi kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, manusia siapapun dia tidak bisa untuk menghalanginya, menggagalkannya. Makanya kita juga sebagai anak Tuhan, lewat kapsul yang kedua ini, Mazmur 61 ayat yang ketiga, kita punya keyakinan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan. Dialah yang akan menampung segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Jesus Christ is my shelter. Dia bukan sekedar menjadi pelindung, tapi dia juga is my helper, penolong dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita percaya Tuhan akan selalu bertindak tepat pada waktunya. Dan Tuhan perlu tindakan-tindakan kooperatif dari orang percaya. Tindakan-tindakan yang menunjukkan bagaimana kita bisa lebih mampu bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus lebih mampu menunjukkan satu sikap yang selalu mau untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ini penting dan ini perlu untuk kita renungkan. Dan di kapsul yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada kapsul yang ketiga yang kiranya juga ini akan memberi kita dampak-dampak yang positif dalam imunitas rohani kita. Kapsul yang ketiga ini bisa dibaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Dalam ayat 16 dari 1 Tesalonika pasal 5 ini dikatakan supaya kita harus bersukacita senantiasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian selalu bergembira. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, rejoice evermore. Bersukacitalah selamanya. Apa yang membuat kita harus bersukacita? Alasan firman Tuhan kira-kira jaminannya apa? Sehingga kita harus rejoice evermore. Karena di dalam Amsal 17 ayat 22, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hati yang gembira menyehatkan badan. Haleluya. Hati yang gembira menyehatkan badan. Ada banyak upaya-upaya kesehatan, upaya-upaya yang menunjukkan bagaimana kita jaga kebersihan. Ada banyak hal yang membuat supaya kita tetap sehat, supaya kita juga jangan sampai menjadi korban dari segala macam keadaan-keadaan yang mengancam kesehatan kita. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa segala upaya yang sehebat apapun, dengan tingkat teknologi yang secanggih apapun, tidak mampu membendung ganasnya virus COVID-19. Terlalu banyak korban-korban dengan berbagai macam kalangan. Dia kepala daerah, wakil kepala daerah, dia wakil Perdana Menteri, dia orang-orang penting, orang-orang hebat,
bahkan golongan orang-orang biasa, semua mengalami resiko-resiko yang sangat mematikan ini. Tapi kita juga tahu, usaha manusia pasti tidak pernah sia-sia. Dan kita juga tidak bisa putus asa, seakan-akan tidak ada jaminan. Makanya di kapsul yang ketiga ini, ada jaminan firman Allah. Dengan hati yang bersukacita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, hendaklah kalian selalu bergembira. Supaya apa? Kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Karena Amsal 17 ayat 22 bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya katakan, hati yang gembira menyehatkan badan. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kapsul yang ketiga ini juga ada ayat 17 dari 1 Tesalonika 5. Dikatakan tetaplah berdoa. Kata tetaplah ini di dalam terjemahan Yunani memakai kata adialipeto. Adialipeto artinya tidak berhenti, without intermission. Seakan-akan tanpa istirahat kalau kita mau berdoa. Dan kata berdoa juga didefinisikan make prayer to God. Artinya kita harus menciptakan doa-doa. Kita harus berbuat doa. Kita harus mengerjakan doa kita dengan tidak henti-hentinya. Dan ini jelas apa yang menjadi pesan firman Allah. Karena di dalam Yakobus 5 ayat 16 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa doa orang yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Dengar baik, Yakobus 5 ayat yang ke-16 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa doa orang yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Amin. Penting sekali, ya. Kita harus hidup dengan apa yang Tuhan rindukan. Ada kalanya memang apa yang kita tidak bisa bayangkan, apa yang tidak bisa kita prediksi, apa yang tidak bisa kita analisa, itulah fakta. Itulah the real life dalam hidup kita. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Tapi mari kita punya kapsul iman yang akan menambah imunitas rohani kita. Kitab jelas. Kapsul yang pertama tadi Markus 3 ayat 35 katakan, kita harus melakukan kehendak Allah, menghasilkan, mengerjakan kehendak Tuhan atau keinginan, kemauan Tuhan. Dan salah satu kemauan Tuhan adalah ketekunan. Dan yang dimaksud dengan ketekunan adalah bagaimana kita bersabar, bertahan dengan segala keadaan. Dan disitulah janji Tuhan akan dinyatakan. Seperti ditulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Dan di kapsul yang kedua tadi katakan dalam Mazmur 61 ayat 3 bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. You are my shelter. Dan you are my helper. Penting. Karena dialah yang pasti melakukan yang terbaik. Bahkan di dalam kapsul yang ketiga Bapak Ibu sekalian dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Hendaklah kita semuanya selalu bersukacita, bergembira. Rejoice evermore. Bersukacitalah selamanya. Karena ada jaminan bagi orang yang bergembira, yang bersukacita. Amsal 17 ayat 22 katakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hati yang gembira menyehatkan badan. Amin.
Haleluya. Di ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa, tidak berhenti, without intermission, seakan-akan tanpa istirahat untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, jelas make prayer to God. Kita harus berusaha menciptakan, membuktikan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Karena Yakobus 5 ayat 16 bahasa Indonesia sehari-hari katakan, doa orang yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Inilah ketiga kapsul yang bisa menjadi suplemen iman kita di hari yang keempat, Rabu 25 Maret 2020. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk apa yang menjadi kerinduan iman, pengharapan kita. Kita bersepakat dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudaraku yang berada Jemaat Divine of Holy Spirit Kota Bitung, dari ujung utara, selatan, timur dan barat Kota Bitung, bahkan di sekitar Kota Bitung, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudaraku yang kekasih berada, mari kita berdoa. Bersepakatlah kita di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Di tengah malam ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Dan mari sama-sama kita berdoa. Karena kita punya Tuhan yang sama, Allah yang besar itu, Allah yang akan melindungi kita semua dan menolong kita semua. Allah itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, pada malam ini, di tengah malam ini, dari jam 00 sampai jam 24, di tanggal 25 Maret 2020, di hari yang keempat, kami mendapatkan suplemen iman lewat kapsul iman kami, supaya kami mendapatkan juga manfaat imunitas rohani kami akan tetap terjaga, terpelihara. Untuk itu kami berdoa Tuhan malam ini, biarlah Engkau dengan segala kemurahan, kasih-Mu, dan semua yang Engkau izinkan dan kehendaki, Engkau memberkati pemerintah kami, mulai di tingkat pusat, pemerintah kami di tingkat provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kami di tingkat kota Bitung secara khusus. Berdoa, biarlah Tuhan tolong, beri hikmat, beri akal budi, beri kemampuan-kemampuan ekstra, beri segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan, supaya apapun kebijakan pemerintah, apapun yang sudah menjadi bagian dari agenda pemerintah, itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, bagi masyarakat yang ada, dan bagi kami semua secara khusus yang ada di Kota Bitung dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong pemerintah kami untuk menghadapi segala situasi dan kondisi ini. Kami berdoa secara khusus untuk bagi para medis, dokter, perawat, semua, bahkan pegawai rumah sakit, semua mereka yang harus melayani dengan begitu luar biasa. Tuhan tolong, Engkau juga menyertai hidup mereka, memberi mereka kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita, dan segala hal yang terbaik Tuhan akan buat, supaya tenaga-tenaga kesehatan yang akan menangani semua hal, Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan keluarga mereka masing-masing pun yang menunggu di rumah, beri kesabaran, beri kekuatan. Bahkan Tuhan juga mengasihi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi para pekerja-pekerja harian, mereka yang selalu melakukan tugas profesi tanggung jawab mereka dan mendapatkan upah sehari-hari. Dan mungkin di dalam kondisi hari ini, saat ini, mereka kesulitan mendapatkan income, mendapatkan upah karena keadaan-keadaan yang serba terbatas. Kami berdoa, Tuhan juga menolong mereka semua. Apapun profesi mereka, dimanapun mereka berada dan keadaan mereka, terlebih anak-anak Tuhan, Tuhan, kemurahan-Mu dinyatakan, dan biarlah mereka menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Amba berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada, dengan interdenominasi gereja yang ada, Tuhan tolong. Biarlah mereka juga beroleh kekuatan, kemampuan, mereka diberi kesabaran dan terus ada dalam sukacita. Dengan kondisi dan keadaan gereja yang tidak bisa beribadah secara komunitas, Tuhan tolong. Dan biarlah segala sesuatu, nama Tuhan tetap dimuliakan, nama Tuhan tetap ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam ini, di tengah malam ini, hamba berdoa bagi semua jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, di sekitar Kota Bitung, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tolong, beri mereka, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Tuhan tolong segala sesuatu secara pribadi, dalam keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing diberi keharmonisan, kerukunan, kesabaran, sukacita melimpah-limpah. Maka nama Tuhan akan terus ditinggikan dan dimuliakan di setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, mereka yang bersekolah, yang berkuliah, bahkan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk masa depan mereka, Tuhan juga tolong. Engkau berkati dengan hikmat, akal budi, dengan fasilitas apapun yang harus mereka lakukan hari-hari ini. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sangat mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Jauhkan Tuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu di dalam gereja-Mu, Divine of Holy Spirit Church, dari segala potensi terjangkitnya virus COVID-19. Jauhkan Tuhan, dan biarlah pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan akan selalu membawa jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung ada senantiasa di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terus beri kami kekuatan, kesabaran, keteguhan, dan bahkan semua hal yang membuat tetap kami bersemangat dan antusias untuk percaya, beriman, berharap dengan apa yang menjadi rencana Allah dan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berdoa dan biarlah segala sesuatu, nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan dan diagungkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari yang keempat, Rabu 25 Maret 2020, kembali saya memberi pesan dan bahkan dengan Ibu Gembala juga menyampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Anda berada, harus tetap menjaga kesehatan, kita harus menjaga kebersihan, dan kita juga tahu bagaimana segala sesuatu harus kita ikuti, hargai semua yang menjadi informasi pemerintah, petunjuk-petunjuk yang sudah menjadi standar, yang sudah menjadi protokol pemerintah, dan ini membuat kita lebih mewaspadai segala sesuatu dan tetap percaya segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan. Berusaha semampu kita, bekerja samalah sekuat tenaga kita, dan tetap percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus pasti menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.